channel Turiman Corner, sebuah channel yang memberikan pencerahan untuk anak-anak bangsa. Dan kali ini kita bertemu lagi dengan sebuah paparan materi kuliah online, yaitu mata kuliah ilmu negara yang merupakan mata kuliah dasar yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dan kali ini saya Turiman Fatur Rahman Nur memberikan paparan kuliah bagian yang ketiga dari materi ilmu negara, bagian yang ketiga akan membahas satu paparan tentang sistematika ilmu negara. Namun jangan lupa saudara like, share, and subscribe dari channel saya Turiman Corner. Pada bagian kedua saya sudah membahas materi kajian ilmu negara dengan menghubungkan ilmu negara dengan disiplin lain dan juga memaparkan objek kajian ilmu negara, tujuan dan manfaat ilmu negara. Maka pada kali ini khusus akan membahas satu topik di materi kuliah ilmu negara, yaitu sistematika ilmu negara. Bagaimana slide yang ada di hadapan saudara. Silakan, jangan lupa juga bisa mendownload bahan kuliah saya di bawah deskripsi YouTube Turiman Corner pada materi ilmu negara bagian ketiga. Baik, mengapa dibahas tentang sistematika ilmu negara? Sebagaimana dipaparkan pada bagian pertama, bahwa ilmu negara adalah bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan. Dia bagian dari sebuah disiplin ilmu pengetahuan, di mana disiplin ilmu pengetahuan tentu memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu salah satunya memiliki paradigma, objek yang jelas, metode dan pendekatan, sistematika yang jelas, dan tujuan dan manfaat. Berikut ini adalah berkaitan dengan sistematika ilmu negara. Ilmu negara, sistematikanya ketika dieksplorasi, yaitu sekitar akhir abad ke-19, ada seorang sarjana dari Jerman bernama J. Jelinek mencoba membahas teori ilmu negara secara holistik, secara menyeluruh, dan hasil bahasannya itu kemudian Jelinek menyusun sebuah sistematis dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Stadtlehre, ya. Allgemeine Stadtlehre. Beliau kemudian dianggap oleh para sarjana yang membahas ilmu negara sebagai bapak ilmu negara secara akademis.
membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh, ya, di perguruan tinggi, kemudian menyusunnya secara sistematis, ya, secara struktur, sehingga kita paham bagaimana sistematika ilmu negara. Teori yang diajukan oleh Jelinek ini yang berkaitan dengan sistematika ilmu negara dianggap sebagai penutup masa lampau dan menjadi pangkal tolak, starting point, bagi peninjauan lebih lanjut terhadap ilmu negara. Hal ini karena telah menggunakan teori-teori baru dalam bukunya yang berbeda dari sarjana-sarjana sebelumnya yang mencoba membahas tentang objek kajian ilmu negara dari sisi sistematikanya. Sebenarnya sebelum Jelinek, cukup banyak sarjana lain yang membahas ilmu pengetahuan tentang negara. Akan tetapi, umumnya masing-masing hanya membahas satu pokok bahasan saja, ya. Jadi fokus pada satu pokok bahasan saja. Sebagai contoh, Machiavelli, dia membahas tentang kekuasaan. Ya. J.J. Rousseau, ya, membahas tentang kedaulatan rakyat. Thomas Hobbes dan John Locke membahas tentang teori perjanjian masyarakat. Jadi sebelumnya dibahas hanya per topik, per kajian, tidak tersusun secara sistematika karena dia fokus pada satu kajian. Nah, Jelinek mencoba berupaya mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan tentang negara. Kemudian dia melakukan penelitian, mengumpulkan teori-teori yang sama, kemudian menyusunnya secara sistematis, terstruktur. Nah, untuk memahami sistematika dari Jelinek ini, kita perhatikan slide berikut ini. Ini ada foto Jelinek, ya. Saya beri judul Teori Jelinek. Beliau memulai sistematika ketika membahas ilmu negara dengan mengambil sebuah terminologi, ya, bahasa Jerman, Staatswissenschaft dalam arti sempit. Nah, ternyata Staatswissenschaft dalam arti sempit ini adalah yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekankan atau titik tekan kajiannya pada segi objeknya yaitu negara. Ini Staatswissenschaft dalam arti sempit atau ilmu pengetahuan negara, ya, objeknya negara tapi dalam arti sempit. Kemudian ada istilah kedua, kemudian dilakukan struktur sistematis berikutnya, Rechtswissenschaft, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang fokus kajiannya atau titik tekannya atau fokus pembahasannya pada segi hukum, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum antar negara atau hukum international public. Jadi ada fokus kajiannya dari aspek hukum.
ya, untuk memudahkan pembahasan sistematika dari Jelinek ini, saya mencoba membuat bagan alur atau ilustrasi sebagai berikut. Yang paling di atas ini adalah Staatswetenschap atau ilmu kenegaraan dalam arti luas. Ternyata di dalam sistematika Jelinek itu terbagi dua kategori, yaitu Staatswetenschap, ilmu kenegaraan dalam arti sempit, dan Rechtswetenschap, ya, yang terdiri dari ilmu kenegaraan yang membahas fokus kajiannya hukum, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara atau tata usaha negara, atau juga ada yang mengatakan hukum tata pemerintahan, dan hukum antar negara atau dikenal perbandingan hukum tata negara. Ini Rechtswetenschap. Pada sisi lain, Staatswetenschap, di mana ilmu kenegaraan dalam arti sempit itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada Beschreibende Staatswetenschap, ilmu pengetahuan negara. Beschreibende Staatswetenschap atau ilmu pengetahuan negara. Ada yang saya lingkari, Theoretische Staatswetenschap. Theoretische Staatswetenschap. Inilah yang kemudian diberi nomenklatur ilmu negara, diberi nama dengan satu terminologi atau istilah ilmu negara. Di sampingnya adalah bagian ketiga dari Staatswetenschap dalam arti sempit, Praktische Staatswetenschap, ya, Angewandte Staatswetenschap. Inilah yang kemudian dikenal ilmu pengetahuan negara, yang kemudian diberi nama ilmu politik. Ya. Jadi Staatswetenschap, ilmu kenegaraan dalam arti luas, dibagi 2, Staatswetenschap, Rechtswetenschap. Ada yang aspek hukum, ada Staatswetenschap dalam arti sempit. Salah satunya adalah Theoretische Staatswetenschap atau ilmu negara. Nah, ilmu negara yang membahas dalam aspek teoritis itu malah dibagi lagi menjadi 2 bagian. Allgemeine Staatslehre, ilmu negara dari tinjauan yuridis, ya. Ada Sondere Staatswetenschap atau ilmu negara dari tinjauan sosiologis, ya. Dan yang tinjauan yuridis dibagi 2 lagi, ya. Ada Allgemeine Social Staatswetenschap, ada Allgemeine Staatsrechtslehre. Nah, ilmu negara tinjauan sosiologis, individual Staatslehre dan spesial Staatslehre. Jadi ada ilmu negara tinjauan yuridis, ada ilmu negara tinjauan sosiologis. Tapi dua-duanya adalah merupakan bagian dari Theoretische Staatswetenschap atau ilmu negara. Nah, pertanyaannya tentu ilmu negara yang kita kaji atau diberi nama mata kuliah ilmu negara ini yang mana? Di slide ini nampak jelas, yaitu yang saya buat lingkaran warna merah, ya, yaitu Theoretische Staatswetenschap atau ilmu negara secara umum. Kalau yang di atas Rechtswetenschap itu nanti objeknya juga sama-sama negara, tapi itu adalah secara khusus setelah mendapat bahan-bahan teori-teori atau konsep-konsep kenegaraan yang dibahas
di ilmu negara ini adalah sistematika ilmu negara dari G. Jelinek. Nah, karena dia membagi sistematika ini secara terstruktur, sistematis, maka dia kemudian digelar Bapak Ilmu Negara di perguruan tinggi di Jerman. Ya, beliau adalah seorang sarjana di Jerman dan sampai hari ini sistematika ini menjadi acuan bagi mahasiswa yang mengambil ilmu negara, khususnya ketika membahas bagaimana sistematika ilmu negara. Ternyata dari bagian ini kita bisa menjawab bahwa ilmu negara punya sistematika. Karena dia memiliki sistematika, tentu dia memiliki persyaratan sebagai ilmu pengetahuan kenegaraan yang merupakan ya bagian dari ilmu pengetahuan ya secara umum yang memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan, salah satunya memiliki sistematika yang jelas, di samping mempunyai paradigma yang jelas, objek yang jelas, metode dan pendekatan yang jelas, serta tujuan dan manfaat yang jelas. Dengan demikian, ilmu negara ternyata memiliki sistematika tersendiri. Nah, saya kira bagian sistematika ilmu negara dengan bagian di atas cukup jelas untuk bisa memaparkan ketika kita membahas sistematika ilmu negara yang nanti pada bagian-bagian berikutnya akan diperdalam apa yang dinyatakan di dalam sistematika ilmu negara, khususnya ketika membahas objek negara dari sisi hukum. Sampailah pada bagian berikutnya. Salah satu syarat ilmu pengetahuan atau dalam hal ini ilmu pengetahuan kenegaraan tentu mempunyai metode di samping pendekatan. Pertanyaan ilmiahnya adalah apa yang menjadi metode ilmu negara? Karena ilmu negara ini objeknya negara dalam pengertian umum, ya, tentu dia punya metode kajian, mempunyai metode analisis, ya. Karena aspek yang ditekankan adalah objeknya adalah negara dalam pengertian umum, namun dikaji dari aspek hukum. Oleh karena itu, tentu metodenya bisa menggunakan metode yang secara umum ada di ilmu hukum tata negara. Ya. Yang pertama adalah metode ilmu negara, metode yuridis normatif. Ya. Yuridis normatif. Apa maksudnya? Ya, metode ini mencoba mengkaji atau memetakan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan atau di mana substansi di dalamnya pada tataran dasolen yang seharusnya baik secara vertikal maupun horizontal melalui ajas-ajas hukum tata negara dari negara yang bersangkutan secara umum. Kata kuncinya secara umum, tidak secara khusus. Walaupun ilmu negara adalah pengantar ilmu hukum tata negara, tapi metode ini bisa digunakan ketika mengkaji objek ilmu negara dari aspek normatif, ya, dari sisi hukum tertulis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan negara
secara umum atau dasolenya yang seharusnya, namun bahasannya tetap dalam tataran yang umum atau general. Yang kedua nih yang bisa digunakan juga adalah metode yuridis sosiologis. Ya, seperti bagian kedua saya paparkan bahwa ilmu negara juga bisa didekati dengan disiplin ilmu lain. Dalam hal ini sosiologi, ya. Karena kajiannya nanti juga akan membahas konteks aktual dari di mana latar belakang teori itu timbul, atau asbabun nuzul teori itu timbul, ya, di konstelasi atau konteks masyarakat yang bagaimana, ya. Nah, ini kajiannya adalah metodenya kajian atau pemetaan secara yuridis dengan meminjam pendekatan sosiologi yang nanti kelak, ya, menjadi sebuah mata kuliah sendiri, sosiologi hukum, yang memandang hukum itu sebagai fenomena atau berdasarkan fakta-fakta hukum, atau dalam istilah ilmiahnya yang senyatanya atau dasem, melalui asas hukum tata negara secara umum, tidak secara khusus. Artinya bisa konsepnya atau teorinya digunakan untuk melihat perkembangan teori kenegaraan secara umum dengan melihat latar belakang masyarakatnya. Misalnya ketika kita membahas apa sih demokrasi yang berkembang di Yunani kuno, ya, kemudian Romawi, abad pertengahan, masuk sampai dengan perkembangan selanjutnya, yaitu perkembangan negara-negara yang menggunakan konsep Islam, ya. Kemudian metode yuridis politik, ya. Kajiannya atau pemetaan secara yuridis tetap objek kajiannya negara dalam analisis pengertian hukum dengan pendekatan politik, meminjam disiplin ilmu politik berdasarkan sinergitas antara hukum dan politik melalui asas hukum tata negara. Bagaimanapun teori-teori yang akan dipaparkan di ilmu negara itu tidak terlepas dari konstelasi politik yang berkembang ketika itu, ya. Misalnya di teori demokrasi di abad pertengahan. Nah, ini tentu kita bisa dekati dari pendekatan atau pendekatan ilmu politik. Jadi walaupun titik tekan analisisnya adalah hukum, tapi kita tidak bisa mengabaikan, ya, perkembangan teori itu juga dipengaruhi dengan konstelasi politik ketika para filosof itu mengetengahkan teori tersebut. Kalau ada metode, tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendekatan kajian ilmu negara? Approach, pendekatan. Dia memiliki metode, tapi pada sisi lain tentu dia memiliki pendekatan kajian ilmu negara. Nah, kalau metodenya adalah yuridis normatif, tentu harus konsisten pendekatannya yuridis normatif. Analisisnya dapat dipastikan analisisnya kualitatif dengan ilmu hukum murni secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal, horizontal melalui ajas hukum tata negara dari negara yang bersangkutan, tetapi sekali lagi adalah secara umum dan secara khusus nanti ketika masuk materi kuliah hukum tata negara. Kemudian pendekatan yuridis sosiologis, analisisnya kuantitatif dengan ilmu hukum terapan, artinya negara menjadi objek ilmu negara dikaji secara hukum, tapi untuk menjelaskan, ya, bisa meminjam dibantu dengan disiplin ilmu lain, dalam hal ini sosiologi secara yuridis dengan pendekatan yang kemudian nanti dikenal sosiologi hukum,
ya, yang memandang fakta-fakta hukum yang hidup atau sains melalui asas hukum tata negara secara umum. Lagi-lagi masih general, tidak mengkhususkan sebuah negara. Pendekatan yang ketiga, pendekatan yuridis politis, analisis kualitatif dengan ilmu hukum terapan juga lain penerapan yang dibantu dengan disiplin ilmu politik kenegaraan dengan secara yuridis pendekatan politik berdasarkan sinergisitas antara hukum dan politik. Bagaimanapun teori demokrasi yang diajukan di Geruto itu adalah ada reaksi dari konstelasi perkembangan politik di negara ketika Gigi Russo mengajukan teori demokrasi, ya, sehingga sampai hari ini selalu disitir nama beliau, ya, ketika membahas tentang kedaulatan rakyat, ya, sebagai esensi dari sebuah demokrasi, ya, ketika membahas teori-teori yang berkaitan dengan demokrasi, ya. Namun ini adalah secara akademis, secara umum menjadi penting ketika membahas ilmu negara dengan pendekatan yuridis politik. Nah, kemudian kita sampai pada bagian berikutnya dengan mengajukan satu pertanyaan mendasar ilmiah, apa perbedaan ilmu negara dengan hukum tata negara? Mengapa ini diajukan pertanyaan? Karena objeknya sama-sama negara. Namun sekali lagi seperti paparan pada video pertama maupun video kedua, saya sering menegaskan bahwa ilmu negara memang objeknya negara, tapi negara dalam pengertian umum, general, bukan mengkhususkan negara tertentu yang dibatasi ruang, waktu dan tempat. Namun pertanyaan ini perlu diajukan untuk bisa membedakan mana yang menjadi objek kajian ilmu negara, mana yang menjadi objek kajian hukum tata negara. Nah, kita pahami dulu, ya. Walaupun kita membahas ilmu negara, kalau hukum tata negara objek kajiannya itu khusus. Namun kalau ilmu negara ini objeknya umum, ya. Jadi objek dari ilmu hukum tata negara, objeknya itu lebih khusus, spesialis, karena terbatas ruang, tempat, serta waktu. Misalnya hukum tata negara Indonesia. Jadi yang dibahas adalah susunan negara Indonesia dari kacamata hukum tata negara. Sedangkan ilmu negara objeknya juga sama, negara, namun sebaliknya, yaitu bersifat umum, general, tidak terbatas hanya satu negara saja, karena lebih banyak diketengahkan, dipaparkan, diungkapkan teori-teori yang berkaitan dengan kenegaraan. Jadi ketika ilmu negara membahas bentuk negara, di mana di dalam ilmu negara teorinya ada dua, teori bentuk negara kesatuan dan teori bentuk negara federalis, ya, tentu itu dibahas teorinya secara umum, tidak khusus ketika kita membahas materi hukum tata negara yang nanti menjadi bagian kelanjutan mata kuliah dari ilmu negara. Kalau hukum tata negara itu memproduk hardware-nya, software-nya maupun aplikasinya, tapi di balik produk hardware, software, aplikasi hukum tata negara itu tentu ada basic teori yang mendasari secara umum. Nah, teori inilah yang dibahas secara umum di
ilmu negara. Oleh karena itu perbedaannya adalah objeknya. Kalau hukum tata negara khusus, kalau ilmu negara adalah umum. Itu perbedaan yang bisa kita ketengahkan ketika pertanyaan apa perbedaan ilmu negara dengan hukum tata negara. Demikian penjelasannya, ya, bahwa objeknya sama-sama negara namun punya perbedaan ketika menganalisis atau memaparkan objeknya. Oke, kita sudah memahami bahwa ilmu negara sebagai bagian ilmu pengetahuan kenegaraan, ya, dan ilmu pengetahuan kenegaraan adalah bagian dari sains, ilmu pengetahuan secara umum, di mana ilmu pengetahuan secara umum itu memiliki syarat-syarat ilmiah, ada paradigma yang jelas, objeknya yang jelas, sistematikanya yang jelas, metode dan pendekatan yang jelas, dan tujuan dan upaya. Dan 5 hal sudah kita bahas baik di bagian YouTube ilmu negara bagian pertama maupun bagian kedua, dan bagian ketiga saya bahas kembali kelanjutan materi yang ada di bagian sebelumnya. Maka sampailah kita, ya, untuk melihat pandangan-pandangan dari filosof kenegaraan, filosof-filosof yang ada di berkaitan dengan disiplin ilmu negara, yang mungkin, ya, sampai hari pendapatnya itu masih diacu oleh kalangan akademisi ketika membahas tentang materi kuliah atau substansi kuliah ilmu negara. Kita mulai yang paling pertama, ya, kurang lebih di tahun 399 sebelum Masehi, ya, ada pandangan filosof tentang negara, yaitu Socrates, tentang negara dan hukum. Pertanyaan tentu yang bisa diajukan, apa pandangan Socrates tentang negara dan hukum? Tentu kita mengenal siapa Socrates itu. Socrates adalah seorang filosof dari Athena, Yunani, dan merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat, ya, dalam real time kesejarahan tentang ilmu negara. Ya, Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar Yunani: Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, Socrates adalah gurunya Plato, dan Plato pada gilirannya mengajar lagi ke Aristoteles. Namun semasa hidupnya Socrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan apapun, sehingga untuk memahami apa pandangan Socrates tentang negara dan hukum, ya, maka berasal dari tulisan-tulisan muridnya. Salah satunya adalah Plato, di samping Aristoteles. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apa pandangan Socrates tentang negara dan hukum? Saya coba buat flowchart di slide ini, ya, bisa di-download di bawah deskripsi YouTube saya, di bagian deskripsi, ya, bahannya. Kita ajukan pertanyaan ini, ya, pertanyaan akademis agar jelas, ya, bagaimana pandangan tentang negara dan hukum menurut para filosof kenegaraan. Dan kali ini kita akan membahas pandangan Socrates tentang negara dan hukum, ya. Pertama, menurut pandangan Socrates,
negara bukanlah organisasi yang dibuat manusia untuk kepentingan diri sendiri. Jadi menurut Socrates, negara itu bukanlah organisasi yang dibuat manusia untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan negara merupakan susunan objektif. Perlu digarisbawahi ini. Beliau mengatakan bahwa negara itu merupakan susunan objektif. Apa itu susunan objektif? Berdasarkan hakikat manusia. Ini sangat filosofis ketika berbicara tentang hukum dan negara dari pandangan seorang filosof yang bernama Socrates. Nah, pandangan berikutnya yang berkaitan tentang negara dan hukum adalah atas dasar itu dia menyatakan bahwa bahwa negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan negara merupakan susunan objektif berdasarkan hakikat manusia. Maka atas pandangan proposisi yang seperti itu, ya, maka Socrates berpendapat bahwa negara bertugas membuat dan melaksanakan hukum-hukum objek. Negara bertugas membuat dan melaksanakan hukum-hukum objektif yang mengandung keadilan bagi umum, tidak semata-mata demi melayani kebutuhan penguasa. Jadi hukum yang dibuat oleh negara itu ditujukan, ya, untuk keadilan bagi umum, general, tidak semata-mata untuk melayani kebutuhan penguasa. Memang penguasa perlu regulasi, aturan, namun hukum itu menurut Socrates, hukumnya yang dibuat harus objektif, mengandung keadilan di dalamnya, ya. Bukan hanya melayani kebutuhan penguasa. Nah, dengan pandangan itu, dengan melaksanakan keadilan sejati yang objektif, ini yang dimaksudkan susunan objektif itu, bahwa Socrates berpendapat negara ini harus melaksanakan keadilan yang sejati, yang objektif. Mengapa Socrates berpendapat seperti itu? Karena setiap penguasa akan merasakan kenikmatan jiwanya ketika negara melaksanakan hukum yang objektif, mengandung keadilan bagi umum, dan melaksanakan keadilan sejati. Ya. Dari tiga pandangan Socrates tentang negara dan hukum, maka berdasarkan ajaran Socrates, konsepnya Socrates, ya, maka Socrates dianggap berbahaya ketika itu oleh penguasa Yunani, karena dia membuat proposisi tentang negara, bahwa negara bukanlah organisasi yang dibuat manusia untuk kepentingannya sendiri, melainkan negara merupakan susunan objektif berdasarkan hakikat manusia. Jadi hakikatnya, kalau dia sesuai dengan hakikat manusia, maka negara itu bertugas melaksanakan hukum-hukum yang objektif, yang mengandung substansi keadilan bagi umum. Bukan semata-mata hukum itu dibuat oleh negara untuk melayani kebutuhan penguasa, ya. Nah, apa yang terjadi dengan pernyataan pandangan hukum dan negara oleh Socrates ketika itu di Yunani? Maka berdasarkan pernyataan Socrates ini, maka dia membahayakan ini pandangannya, maka dia dihukum mati, dipaksa minum racun dari ajaran ini. Kemudian diteruskan ajarannya oleh Plato. Jadi ketika itu orang yang membuat pernyataan yang berbeda dengan penguasa, tetapi konsepnya benar, ya, ternyata dihukum, suruh minum racun.
Nah, kalau kita analisis pandangan negara dan hukum oleh Socrates sebagai filosof yang ada dipaparkan di materi ilmu negara, maka sebenarnya hakikatnya yang dinyatakan oleh Socrates di atas itu adalah ajaran yang bersifat universal, bukan milik Socrates sendiri. Itu ajaran universal dimanapun ya berada. Ya, kebetulan ini Socrates yang menyatakan, tapi sebenarnya hakikatnya substansinya yang diketengahkan oleh Socrates itu ajaran atau teori atau konsep yang bersifat universal. Mengapa demikian? Karena masalah keadilan yang diketengahkan oleh Socrates, yaitu keadilan yang sejati, adalah masalah yang diperjuangkan secara terus-menerus oleh umat manusia sepanjang masa. Sejak Socrates memberikan pendapat ini, bahkan sebelumnya di Mesir, ya, Murabi, ya, sampai hari ini masalah keadilan menjadi sebuah perjuangan dan bisa dibicarakan di diskursus oleh para filosof yang berkaitan dengan pandangan negara dan hukum, ya. Jadi hal yang disampaikan oleh Socrates hakikatnya itu adalah hal yang universal, ya, sepanjang masa, ya. Masalah keadilan itu semua manusia di muka bumi menginginkan tegaknya keadilan, karena salah satu tujuan hukum itu kan adalah justice, ya, keadilan. Karena keadilan adalah cerminan dari suara hati manusia yang merupakan representasi dari yang maha adil atau pemilik salah satu sifatnya, yaitu yang maha adil. Jadi ketika manusia di muka bumi ini menegakkan keadilan, sesungguhnya dia sedang memperjuangkan yang maha adil, yaitu salah satu sifat dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa yang disampaikan oleh Socrates bukan milik ilmuwan Yunani saja, tapi itu bersifat universal, melintasi dari pandangan-pandangan di luar Yunani yang sebenarnya juga bisa terjadi di para filosof lain, ya, di belahan dunia. Namun ini karena berkaitan dengan materi ilmu negara, maka mahasiswa perlu memahami apa pandangan Socrates tentang hukum dan negara yang nanti ini menjadi kajian akademis sampai dengan peradaban berikutnya, ya, baik peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban abad pertengahan, sampai dia masuk peradaban Islam, ya. Karena memang manusia yang berbuat adil itu mendekati, ya, sifat-sifat Tuhan yang maha adil. Ketika dia memperjuangkan, sesungguhnya dia memperjuangkan yang maha adil, karena keadilan itu mendekati takwa, sesuatu yang diwajibkan dan menjauhi larangan agar memperoleh keadilan. Dan keadilan yang sejati itu salah satu yang objektif itu adalah salah satu tujuan dari hukum yang diberlakukan di kedua negara. Jadi jelaslah pandangan, walaupun Socrates tidak meninggalkan buah karya tentang pandangannya, dan kita bisa mendapatkan pandangannya dari muridnya Plato dan Aristoteles, maka berikutnya kita akan bahas pandangan filosof yang kedua di era Yunani, yaitu pandangan Plato tentang negara dan hukum. Plato tadi adalah filosof, merupakan murid dari Socrates. Dia
filosof Yunani kuno yang merupakan keturunan dari keluarga aristokrat. Antenna dia lahir di tahun 427 sebelum Masehi. Ia bukanlah orang yang pertama melakukan kajian mengenai masyarakat dan negara pada zaman Yunani kuno. Ia adalah murid dari Socrates, pemikir pendahulu Plato, juga mencoba meneruskan pemikiran gurunya dan mengabadikan ke dalam sebuah karya-karya tulisannya. Bagi Plato, walaupun Socrates itu dipaksa oleh penguasa minum racun, bagi Plato kematian gurunya itu bukanlah suatu kematian gagasan. Ide tidak akan mati walaupun pencetusnya wafat, disuruh minum racun, tapi gagasannya tetap hidup. Nah, kematian tragis dari gurunya inilah yang menyebabkan ia melanjutkan hidupnya sebagai filsuf. Sekalian pada awalnya ia tertarik untuk memasuki bidang politik sebagai karir hidupnya. Jadi dia seorang politikus. Plato adalah seorang yang tidak setuju dengan cara-cara pemerintahan demokrasi pada saat itu. Ingat, sifat demokrasi itu bisa dua, bisa totaliter, bisa demokrasi. Sifat pemerintah itu bisa totaliter, bisa demokrasi. Dia tidak sependapat dengan pemerintahan demokrasi pada saat itu, karena cara demikian itu membuat gurunya mati. Dia melihat gurunya hanya membuat pernyataan yang sebenarnya ajarannya itu baik dan bersifat universal, bisa diacu oleh filosof-filosof di luar Yunani, namun tetap gurunya dipaksa minum racun dan akhirnya mati. Ya. Negara Athena ketika itu dilihat oleh Plato, ya, mengalami kemunduran akibat ada perebutan kekuasaan antara Athena dan Sparta. Ya, bisa saudara lihat nanti di film-film ini, ya, bagaimana pertentangan antara Athena dan Sparta yang pada akhirnya menghasilkan Sparta sebagai pemenang dari pertarungan dua kekuasaan ini dalam peperangan Peloponnesus. Ya, nah, pemikiran Plato ini diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi manusia secara konkret ketika dia hidup di sebuah negara dan lebih condong untuk mencari jawaban atas apa yang hendak ditetapkan. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan tentang negara dan hukum menurut para filosof kenegaraan, dan kita ketengahkan pandangan Plato. Socrates tadi sudah kita bahas, kali ini Plato. Dari beberapa literasi yang saudara bisa baca, saya mencoba memberikan pointer-pointer perkuliahan ini ketika membahas pandangan tentang negara dan hukum dari kacamata filosof kenegaraan, dalam hal ini Plato. Ajaran Plato, ya, atau teori Plato atau pandangan Plato dikenal dengan ajaran alam cita. Alam cita, in the world, atau peletak dasar ajaran idealisme. Jadi para pengikut idealisme, inilah Plato peletak dasar. Ya, alam cipta di dunia ide, ya. Maka dia peletak dasar ajaran idealisme. Untuk memahami ajaran idealisme Plato, Plato menerbitkan 3 buku, yaitu Politeia, negara hukum,
politikus, ahli negara, dan nomoi, undang-undang. Di 3 buku ini kita bisa menganalisa, memetakan, mengkaji ajaran dari Plato yang tadi disebut sebagai peletak dasar ajaran idealisme. Bagaimana pandangan Plato tentang negara dan hukum? Menurut Plato, negara itu timbul atau ada, ya, karena dianggap adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam. Rupanya sebab musabab asbabun nuzul dari negara itu ada menurut pandangan Plato karena dianggap adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beragam, beraneka ragam. Nah, konsekuensinya karena kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, maka menyebabkan mereka harus bekerja sama. Istilah hari ini berkolaborasi, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Itu disitil oleh Profesor Mr. M. Joko Sutono, Harun Al-Rashid di dalam buku Ilmu Negara tahun 1985 halaman 60 itu. Ya, pandangan Plato ini tentang negara dan hukum. Mengapa demikian? Kok proposisinya Plato menyatakan bahwa keberadaan negara itu timbul karena kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam dan seharusnya harus melakukan kerjasama, tidak bisa sendiri berkolaborasi, ya. Mengapa? Karena secara sendiri-sendiri mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh negara. Karena itu sesuai dengan kecakapan masing-masing, ya, di dalam kerjasama tersebut mengadakan pembagian tugas, ada pembagian distribusi tugas, ya, harus dikerjakan sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah, dan ketika diketemukan orang yang cakap, dia harus bekerja sama untuk mengadakan keinginan negara tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membagi tugas. Akan tetapi dalam kesatuan, menurut pandangan Plato, karena tugas-tugas yang berbeda itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama-sama, bukan pribadi-pribadi. Jadi di sini satu napas dia dengan gurunya, ya, bersama-sama. Kesatuan mereka itulah yang disebut masyarakat atau negara. Jadi isinya negara itu adalah orang-orang yang menginginkan kebutuhan dan keinginan berbeda-beda. Manusia yang ada di negara itu beraneka ragam, maka dia diharuskan konsekuensinya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan bagaimana caranya? Nah, kata Plato, ya harus sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing. Di dalam kerjasama tersebut, untuk mengadakan itu harus ada pembagian tugas. Akan tetapi kesatuan, ya, orang yang punya keinginan yang beragam itu, ya, itulah kemudian disebut masyarakat atau negara. Ini nanti cikal bakal negara kesatuan, ya, negara kesatuan. Ini pandangan ideal dari Plato. Apa yang bisa kita dapatkan dari pandangan tentang negara dan hukum dari Plato? Berdasarkan ajaran Plato ini, berdasarkan teorinya Plato, konsepnya Plato ini memberikan pemahaman kepada saudara sebagai mahasiswa bahwa di sebuah negara perlu ada pembagian tugas yang profesional atau diserahkan kepada ahlinya yang profesional. Sebuah, ya, urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya, ya.
Artinya harus ada pembagian tugas yang profesional berdasarkan kecakapan manusia atau talentanya, atau diserahkan kepada ahlinya. Dan ketika tugas itu dilaksanakan, pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan bersama dari negara itu, yang kemudian dikenal dengan istilah atau terminologi kepentingan umum, kepentingan publik, hajat hidup orang banyak, ya, agar terjadi keadilan seluruh rakyat di negara itu. Mungkin ini menjadi inspirasi ketika mewujudkan sila kelima itu, ya, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus ditujukan untuk kepentingan umum. Nah, selanjutnya ajaran ini nanti akan dilanjutkan oleh muridnya Plato, oleh Aristoteles. Tapi kita bisa menarik sebuah pandangan, proposisi dari pernyataan Plato ini, bahwa dia adalah peletak dasar idealisme dari 3 buku yang ada, bisa kita telusuri, dari Politia, Politikus, dan Nomoi atau undang-undang. Ya. Dan negara ini dianggap sebagai kebutuhan bagi manusia yang beraneka ragam. Karena beraneka ragam, maka konstitusi harus kerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Bagaimana caranya? Ya, serahkan kepada kecakapan masing-masing. Dan ketika ditemukan sumber manusia yang cakap, maka sumber manusia yang ahli itu kerjasama. Bagaimana caranya? Pembagian tugas, ada distribution of power di situ. Ya, nah ketika SOP-nya sudah seperti itu, itulah disebut kesatuan. Ya, mereka itu yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Nah, tentunya endingnya bahwa dengan pembagian yang tugas yang profesional berdasarkan kecakapan manusia atau talentanya masing-masing, kemudian tugasnya diserahkan kepada ahlinya, dan tugas itu dilaksanakan dengan pembagian tugas, hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama yang dikenal dengan kepentingan umum, kepentingan publik, yang untuk kepentingan hajat orang banyak. Kalau itu menjadi idealisme sebuah negara, maka dia bisa mewujudkan keadilan seluruh rakyat yang berada di negara itu. Nah, bukankah pandangan dari Plato ini masih relevan, masih ada relevansinya dan signifikan, dan seperti pandangannya menjadi abadi, maka dia dipaparkan ketika materi ilmu negara di filosof-filosof tentang membahas negara dan hukum di era Yunani. Jadi kita seperti belajar pandangan-pandangan filosof, mau tidak mau membaca realitas sejarah para filosof yang ada di dunia ini, yang dimulai dari era Yunani. Ya. Pada bagian terakhir tadi saya ketengahkan bahwa Plato punya penerus, yaitu Aristoteles. Siapa itu Aristoteles? Ini slide-nya, bukunya La Politica. Ya. Tapi untuk bagian ini kita akan paparkan pada bagian berikutnya, yaitu bagian video yang bagian yang keempat. Jadi kita cukupkan dulu bagian ketiga ini sampai dengan pandangan Socrates dan pandangan Plato. Nanti pada bagian keempat
saya akan paparkan bagaimana pandangan filosof kenegaraan, yaitu Aristoteles, tentang negara dan hukum. Baik, jangan lupa untuk menonton Tuliman Corner dalam materi ilmu negara kuliah online yang saya laksanakan dari Tuliman Fathurrahman Nur melalui channel Tuliman Corner. Jangan lupa tetap ya kita gunakan akal merdeka kita di samping akal sehat kita, karena ternyata akal sehat tidak cukup, tapi perlu akal merdeka, kebebasan berpikir. Ya, berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu sangat lebih baik, dan berpikir benar dan tepat itu berpikir dengan mata hati, karena berpikir dengan mata hati itu sesuai dengan suara hati manusia yang terhubung dengan ya pikiran yang bebas tanpa tekanan, karena ini adalah hal yang bersifat akademis. Ya, baik, terima kasih. Jangan lupa ya menonton video pada bagian keempat dan video bagian ketiga ini, dan jangan lupa juga menonton video ilmu negara bagian 1, kedua, dan ketiga, dan kita menunggu pada video bagian keempat. Jangan lupa like, share, and subscribe Tuliman Corner. Terima kasih atas perhatian saudara. Ya, tetap menggunakan akal sehat, tapi lebih penting menggunakan akal merdeka saudara yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.